Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ananda Ramadan dengan NIM 2014 110193. Saya berasal dari YIN Palangkaraya dengan jurusan Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, dan Prodi Perbankan Syariah kelas C semester 3. Di sini, saya ingin menyelesaikan salah satu tugas yang telah diberikan dosen kepada saya dengan mata kuliah Hadis Ekonomi dengan dosen pengampu Bapak Hanif Monandi. Tema saya pada hari ini yaitu Ekonomi Syariah, Pendorong Penguatan Ekonomi Umat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kena qadar dan iradatnya pada kesempatan ini kita dapat bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Tak kurang suatu apapun dalam rangka menuntut ilmu sebagaimana telah diwajibkan kepada kita untuk menuntutnya. Salawat serta salam semoga kita tetap terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan juga kepada pengikutnya yang setia dari awal hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang kami hormati, dunia semakin cantik dan molek, dihiasi dengan perkembangan sains dan teknologi yang semakin canggih dan menarik. Akan tetapi permasalahan-permasalahan di setiap kehidupan, termasuk di dalamnya masalah kemiskinan, telah membuat otak mumet. Bukankah karena miskin seorang tidak dapat meneruskan pendidikan maka ia menjadi bodoh? Bukankah karena miskin seorang tidak dapat melihat dan mendengarkan berita-berita terkini maka ia menjadi terbelakang? Dan bukankah karena miskin seorang dapat menjual akidahnya maka ia menjadi kafir? Masalah ini terus-menerus berputar bagaikan lingkaran setan yang seolah-olah tidak ada pemecahnya. Padahal Islam telah memberikan solusi konflik dengan cara ekonomi syariah pendorong penguatan ekonomi rakyat. Sebagaimana ayat telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 275. Orang-orang yang memakan dan mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran terkena penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata dan berpendapat sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya lalu terus berhenti dan mengambil riba, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu sebelum datang larangan dan urusannya terserah kepada Allah. Orang yang mengulangi dan mengambil riba, maka orang itu adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Hadirin rahimakumullah, firman Allah yang baru kita simak bersama mengisyaratkan agar kita umat Islam memiliki ekonomi yang kuat. Mari kita kaji secara mendalam. Imam Ibnu Katsir di dalamnya kitabnya Tafsir Ibnu Katsir jilid ketiga menyebutkan bahwa sebab diturunkan ayat ini berawal dari sebuah pertanyaan Sa'id bin Abi Waqqas kepada Sayyidina Muhammad Rasulullah SAW. Wahai Rasulullah, aku memiliki harta yang banyak, akan tetapi pewarisku hanya satu orang anak. Maka bolehkah jika aku bersedekah 2/3-nya? Rasulullah menjawab, tidak boleh. Bolehkah jika aku 1/2-nya? Rasulullah menjawab, tidak boleh. Bagaimana jika 1/3-nya? Rasulullah menjawab, tidak boleh. Seraya melanjutkan perkataannya, sesungguhnya aku mengharamkan jika engkau dapat mewarisi keturunan yang kaya dan berharta, dan itulah yang terbaik daripada engkau mewariskan keturunan yang lemah serta hanya mengharapkan balas kasihan orang lain. Kisah ini menjelaskan kepada kita bahwa Islam menginginkan agar setiap orang tua dapat meninggalkan generasi penerus mereka dalam keadaan yang kuat fisik, kuat mental, dan kuat perekonomiannya. Syekh Mustafa Al-Murgi menafsirkan kalimat kafu alaihim sebagai suatu kekhawatiran
jikalau anak-anak hidup terlantar dan tersia-sia. Kenapa demikian? Karena telah diketahui bersama bahwa tolak ukur sejahtera tidak sejahteranya seseorang, makmur tidak makmurnya seseorang dilihat dari keadaan ekonominya. Apabila ekonominya baik, maka apa yang menjadi hajat hidupnya akan mudah untuk didapatkan. Dan akan tetapi, jikalau ekonomi yang buruk, maka secara pasti apa yang menjadi hajat hidupnya akan sulit untuk terpenuhi. Hadirin rahimakumullah, dalam dunia ekonomi, kita mengenal ada 3 buah sistem ekonomi. Pertama, sistem ekonomi sosialis, di mana pemerintahan secara mutlak mengurus dan mengelola sistem perekonomian mereka. Kedua, sistem ekonomi kapitalis, di mana setiap individu, setiap wirausahawan berhak untuk mengelola serta membuat jarak yang sangat antara yang kaya dengan yang miskin, dan juga telah mengakibatkan yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. Ketiga, sistem ekonomi Islam, di mana dalam sistem ini yang diangkat ke permukaan adalah nilai-nilai ukhuwah dan nilai-nilai kebersamaan, dengan artian bahwa setiap orang harus saling tolong menolong, yang kaya menolong yang miskin, yang kuat menolong yang lemah, tidak ada jarak di antara mereka. Bahkan mereka merasa bahwa mereka bagaikan suatu kesatuan yang tak dapat terpisahkan. Dari penjelasan ini, timbullah sebuah pertanyaan, bagaimanakah teknis untuk menganalisis prinsip ini? Sebagian jawaban mari kita renungkan firman Allah dalam surah Az-Zariyat ayat 19. Wa fi amwalihim huququl lisa ila wal muhrum. Artinya, dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapatkan bagiannya. Hadirin dan hadirat yang kami hormati, firman Allah pada ayat ini dengan tegas dan jelas mengisyaratkan kepada kita bahwa pemberdayaan ekonomi diproyeksikan dengan kesejahteraan bersama. Islam menolak keras sistem ekonomi dalam bentuk monopoli, oligopoli, dan ekonomi yang direalitaskan hanya untuk kepentingan pribadi. Prinsip ini harus kita aplikasikan di negara kita jikalau kita menginginkan negara kita menjadi negara yang maju dan damai. Apalagi jika kalau kita perhatikan di negara kita Indonesia, masih terdapat 37,5 juta jiwa umat manusia yang berada di bawah garis kemiskinan. Lalu, berapa banyakkah umat Islamnya? Ternyata setelah diteliti oleh lembaga penelitian di Indonesia, terdapat lebih dari 30 juta jiwa umat Islam yang berada di bawah garis kemiskinan. Sebuah pertanyaan besar bagi yang ada pada pemikiran kita semua. Mengapa umat Islam lebih banyak tenggelam dalam kemiskinan? Menurut Kahazar Kenaik, pertama, banyak di antara kita yang hanya berorientasi pada keakhiratan saja. Mereka memiliki pemahaman yang sempit terhadap hadis Nabi Muhammad SAW. Ad-dunya jilfayah, dunia ini adalah bangkai yang menjijikan, dan ad-dunya sujunul mukminin, dunia ini adalah penjara bagi umat Islam. Pemahaman yang sempit terhadap kedua hadis ini mengakibatkan permasalahan-permasalahan duniawi ditinggalkan, dan Islam pada akhirnya identik dengan masalah kemiskinan. Kedua, kemunduran ekonomi umat Islam disebabkan dalam melaksanakan kegiatan ekonomi mayoritas umat Islam masih berpikir dengan corak agraris dan kolot. Padahal saat ini dunia bisnis membutuhkan orang-orang yang kreatif dan siap untuk berkompetisi dengan yang lainnya. Hadirin dan hadirat yang kami hormati, bagaimanakah konsep Islam dalam perekonomian? Mari kita simak bersama firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 29.
Ya ayyuhalladzina amanu laqulu amwalakum bainakum bil batli illa antakunna tazakatan antadim munkum wala taqulu anfasakum innallaha kana bikum rahim. Hai orang-orang yang beriman, apabila disuruh untuk menunaikan sembahyang pada hari Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkan jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Apabila telah diturunkan sembahyang, maka bertebarlah kamu di muka bumi dan carilah kurnia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Syekh Mustafa Al-Maghi dalam tafsir Al-Maghi menyatakan bahwa halalnya perniagaan, transaksi jual beli jika terjadi saling meridhoi antara keduanya. Sebaliknya Islam sangat mengharamkan adanya penipuan, pendustaan, dan pemalsuan barang. Hal ini menunjukkan bahwa ayat ini merupakan dasar dari sebuah sistem ekonomi Islam. Dan ayat ini pula merupakan himbauan pada kita semua agar tidak mencari keuntungan dengan cara menghisap darah orang lain yakni riba. Berdasarkan prinsip ini, maka dapat dipahami bahwa ekonomi Islam adalah ekonomi muamanah. Terdapat di dalamnya sistem ekonomi mudharabah, murabaah, masyarakah, dan di negeri kita, alhamdulillah setidaknya telah melaksanakan prinsip ini seperti adanya bank syariah. Oleh sebab itu, untuk menopang prinsip ini Rasulullah SAW bersabda, siapa yang memiliki harta, maka bersedekahlah dengan hartanya. Siapa yang memiliki kekuasaan, maka bersedekahlah dengan kuasanya. Siapa yang memiliki ilmu, maka bersedekahlah dengan ilmunya. Dengan demikian, pada akhirnya kami mengajak pada seluruh umat Islam untuk bersama-sama mengaplikasikan sistem perekonomian Islam, yakni dengan cara pemberdayaan ekonomi umat. Maka secara tidak langsung segala bentuk kebodohan, keterbelakangan, dan kekufuran akan kehilangan dengan sendirinya. Untuk itu, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita diberikan kemudahan dalam aktivitas kita. Amin ya rabbal alamin. Segitu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Di sini kita sama-sama belajar. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.